Ayo, bawa aku ke rumah sakit jiwa. Bu, tenang, Bu. Bu. Kamu jahat, mau bawa aku ke rumah sakit jiwa lagi. Bu, tenang, Bu. Diam kamu, nggak usah ikut campur. Kamu jangan bikin masalah baru, atau kamu nggak rugi sendiri. Pikir aku akan diem aja? Hah? Kamu pikir aku akan diem aja? Kamu yang bikin masalah sama aku. Kenapa kamu jahat sama aku? Kamu pikir aku akan diem aja? Aku akan bawa semua perbuatan kamu. Kamu dengar ya? Kamu jangan nekat. Lepasin nggak? Nomor yang Anda tuju tidak menjawab. Nggak diangkat-angkat sama Mas Arga, Mas. Nanti saya coba telepon lagi deh. Yaudah, nanti langsung kabarin saya ya. Lepasin nggak? Kamu jangan nekat. Kontrol emosi kamu. Arga nggak apa-apa? Saya baik-baik aja, Dok. Saya cuma minta istri saya tolong diikat buat berjaga-jaga. Takutnya dia ngamuk lagi. Iya, Pak. Ya, Pak. Seharusnya kamu nggak melakukan tindakan bodoh seperti ini. Kalau kamu benar-benar ingin lepas dari masih jiwa. Kalau gitu saya pamit ya, Mas. Mari saya antar. Nabila, tunggu deh. Saya mau nanya. Yang kemarin itu loh yang di rumah sakit. Kamu pas ngeliat itu cemburu nggak sih? Maksud kamu? Ya, yang waktu saya meluk Wilda, dan itu semua yang salah paham loh. Murni salah paham. Saya nggak mungkin tiba-tiba meluk yang pakai rasa sayang gitu, udah enggak kok. Dan saya udah jelasin ini semua sama Sylvia juga. Anyway. Iya, nggak masalah kok, Mas. Kan saya udah bilang kamu nggak perlu khawatir. Oh, jadi kamu nggak cemburu sama sekali gitu? Udah deh, nggak usah mulai lagi. Ya udah, kita ke depan aja sekarang. Tunggu. Padahal saya berharap banget loh kamu itu cemburu. Ya udah, saya duluan nih. Kok nggak dijawab? Gimana? Ya udah, silakan duluan. Aku nggak bisa menundanya lagi. Besok aku harus mengungkapkan perasaan aku ke Nabila. Biar semuanya jelas tentang hubungan kita ke depannya seperti apa. Dan semoga aja besok Zura baik-baik aja. Nggak jadi mati. Nggak jadi mati. Bapak yakin tidak apa-apa? Saya baik-baik ya, Sus. Saya minta tolong supaya istri saya dimasukkan ke ruang isolasi. Ya, saya cuma takut aja dia bakal melukai diri dia sendiri. Karena tadi gak berhasil melukai saya. Kita akan konsultasikan ini ke dokter Danu ya, Pak. HP ku tadi di mana ya? Tadi aku belum sempat jawab panggilan dari Nabila. Sepertinya jatuh dalam ambulans. Sebentar, Pak. Permisi, Pak.
Bapak suami dari pasien Ibu Wilda. Bener, Sus? Dokter butuh persetujuan dari Pak Arga untuk memasukkan pasien ke ruang yang lebih intensif. Sus. Silakan masuk lewat sini, Pak. Kalau aja suster tadi gak bertindak cepat nyuntikin obat penenang ke Wilda, bisa jadi aku dicelakai sama Wilda. Sekarang aku tinggal cari handphone aku yang mungkinnya terjatuh di ambulans. Sus, Mang, Iya, Pak. gimana kondisi istri saya? Kondisi Bu Wilda masih belum sadarkan diri, Pak. Makasih ya, Sus. Karena dia nyamakin saya. Pas istri saya mengamuk dalam mobil. Sama-sama, Pak. Suster, saya boleh pinjam HP Suster? Karena saya mau miss call handphone saya. Siapa tahu ada di ambulans. Boleh, Pak. Silakan, Pak. Makasih ya, Sus. Handphone saya masih aktif. Tapi saya nggak tahu jatuhnya di mana. Gini aja, Pak. Nanti kita bantu cari di mobil ambulans. Nanti kalau ketemu kita segera kabarin Bapak. Makasih ya, Sus. Sama-sama, Pak. Kalau gitu, kami permisi dulu ya, Pak. Ya, silakan, Sus. Saat ini tempat paling aman buat kenalin kamu hanya di sini, Wilda. Maafkan aku. Karena aku harus bersikap sampai sejauh ini. OMG, Rara, sini deh, sini. Itu kan tasnya si Kinasi sama banget sama tas lo. Iya, berani-beraninya ya tuh anak nyamain tasnya sama gue. Lo tau kan gue tuh perlu 6 bulan pre-order buat dapetin tas itu. Gue gak mau ya perjuangan gue dapet tas itu sia-sia cuma gara-gara dinodai sama tas KW yang dia itu. Gue harus kasih dia pelajaran. Tas gue mau ngapain, Ra? Tas lo ini? Tas KW lo maksudnya? Lo tau kan apa yang orang Eropa lakuin kalau ada warganya yang nekat pakai barang KW di sana? Asal lo tau ya, lo bisa sekolah di sini juga karena bokap gue. Lo tau kan apa yang harus dilakuin buat barang KW ini? Minggir. Ra, lo mau ngapain tas gue, Ra? Apaan sih, lepasin? Lepasin gue, Ra. Jangan.